target mereka dengan taktis itu. Mereka kan teori ya, kalau salah. Bukan maksudnya. Teori ya. Dengan target kita umumi, itu mereka punya kelebihan atau kira-kira sama aja atau tidak? Kalau menurut kurang lebih aja masing-masing ada keunggulan dan kelemahannya. Cuma programnya kurang lebih sama. Dan tahun ini itu program-program yang ada di Fakultas Alam itu digunakan oleh kurikulum TK Tanah Laut. Jadi dari mulai tadi hafalan berat dan hafalan sekolah itu diambil oleh tim pengembangan kurikulum Tanah Laut. Jadi memang PR kami untuk bikin program apa lagi yang beda dari sekolah-sekolah yang lainnya. Bagaimana harus ada beda ya? Beda yang paling umum. Bertambah menjadi 700 dengan data yang sekarang itu sekitar 340, jadi istilahnya satu kali lipat harapannya seperti itu. Kemudian siswanya itu dapat bersaing secara akademik, di mana nanti baik alumninya bisa melanjutkan ke sekolah unggulan, artinya berarti siswa kita bisa bersaing secara akademik ya, sekolah unggulan lah. Kemudian memiliki SDM yang kompeten dan komitmen. SDM yang maksud ini adalah guru-gurunya. Selain kompeten, gurunya juga punya komitmen yang tinggi. Kalau secara pendidikan semuanya sudah S1, tetapi yang belum masuk pendidikan yang lagi secara kompetensi pembiayaan yang udah sekarang itu seperti masih standar-standar guru-guru negeri kan. Kalau sudah S1 ya sudahlah, seperti mengajar selesai. Jadi untuk upgrade-nya itu masih perlu banyak upgrade guru-guru kita, khususnya di SD ya. Kemudian komitmen juga bahwa kita di sekolah Islam ini tidak bisa hanya sekedar mengajar selesai begitu ya, tapi kita punya banyak program juga yang harus kita lakukan di luar jam mengajar. Jadi kalau tidak ada komitmen itu ternyata sulit untuk mengarahkan guru-guru. Kemudian yang keempat, lulusan siswanya berkarakter religius dan mandiri. Kenapa? Karena religius itu adalah dasar dari yang paling utama dari sekolah kita. Mau mereka nanti ibaratnya menjadi apapun ya, tapi tetap mereka harus punya dasar religius yang bagus dan juga mandiri. Kemandirian sekarang ini melihat anak itu kayak lebih mengandalkan banyak orang tua ya, berdasarkan kebutuhan orang tua juga, karena mereka memang anak-anak yang kalangan, boleh dibilang anak-anak kalangan menengah ke atas lah. Jadi mandiri sangat kurang, makanya di sini belum menuliskan itu. Kemudian yang selanjutnya itu terakreditasi A. Kenapa? Karena jelas kalau sekolah itu terakreditasi A, berarti secara data-data, secara kualitas itu sudah bagus. Kemarin kita mau mengikuti akreditasi tapi belum tahu hasilnya. Berharapnya A, tapi yang berbeda. Tapi kita belum tahu hasil, tapi mudah-mudahan A dan hasil juga A. Kemudian yang keenam juga perpustakaan. Kenapa perpustakaan? Karena terkait dengan adanya sekarang AMBK. Yang AMBK itu arahnya adalah literasi ya, mengarahkan anak untuk berpikir pintar tinggi. Jadi kalau ada perpustakaan maka itu akan mendukung dari AMBK itu sendiri. Dan melihat kemarin dari simulasi AMBK yang sudah kita lakukan, memang nilai anak-anak itu masih di bawah KKM. Karena soal yang di AMBK itu memang berbeda sekali dengan yang biasa kita berikan kepada anak. Karena di sana kan awalnya juga literasi pemahaman membaca anak dan tingkat berpikir anak dalam memahami soal atau permintaan soal gitu. Itu targetnya. Kemudian implementasinya itu sudah kita biasa lakukan, yaitu pembiasaan akademik Islami, kemudian juga ada majelis ibadah,
pembelajaran Al-Quran, kemudian ada life skill, kemandirian, dan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian khusus guru. Tapi ada bahasa kepemimpinan gitu, jadi kayak mungkin bisa jadi pelajaran supaya orang bisa berpede atau kayak gimana, karena orang sendiri juga pribadinya itu masih malu kayak gitu. Jadi udah kalau dapat pelatihan ini mungkin ini kesempatan. Lalu kan tugas pertama itu diminta untuk membuat target 5 tahun ke depan. Nah yang belum sendiri bingung nih, nggak ada bayangan gitu. Apa targetnya gitu. Jadi yang terpikirkan gitu, yang dibuat itu yang pertama, sekolah itu bisa mencetak siswa yang berprestasi, berakhlak dan hafal Quran. Nah, kalau kita di sekolah kemarin itu kan 3 juz ya sebenarnya, tapi kalau dilihat yang sudah ada ini, yang 3 juz itu nggak semuanya, hanya sebagian saja. Jadi bukannya nggak apa ya, misalnya anak tertulis itu harus 3 juz itu tuh nggak, ternyata kan hanya yang bisa, yang enggak apa-apa gitu. Inginnya itu kalau bisa semuanya benar-benar 2 juz itu dikejar. Kemudian menjadi sekolah inspirasi, jadi sekolah bisa menginspirasi sekolah-sekolah yang lain gitu. Kemudian unggul di bidang teknologi, jadi maksudnya penggunaan teknologi anak-anak itu bisa lebih dibandingkan siswa-siswa di sekolah yang lain. Kemudian memiliki 30 ruang kelas untuk bangunan sekolahnya. Kemudian sekolahnya itu rindang dan ramah lingkungan, karena kalau secara pembelajaran itu yang enak anak-anak itu kan tempatnya nyaman. Kemudian kalau pembelajaran itu asiknya bisa fleksibel, kita pilih tempat di mana aja kayak gitu. Jadi kalau namanya rindang itu juga enak untuk kita mengajar kayak gitu. Nah, dari 5 target yang Pun bikin, ternyata setelah evaluasi kemarin itu yang namanya target itu harus terukur jelas. Jadi harus ada angkanya, pertama harus ada angka. Jadi yang lebih dilihat itu ada kemarin di target yang dibikin itu yang 30 ruang kelas, itu yang namanya target. Jadi kalau bisa itu yang nanti di benar-benar yang dimasukkan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat yang di bagian lain tadi. Kemudian di sini menyampaikan tentang strategi komunikasi efektif. Jadi di sini lebih kepada sumber daya SDM-nya, bagaimana kita itu bisa berkomunikasi yang efektif. Komunikasi itu apa kata materi kemarin. Jadi komunikasi itu bukan sesuatu yang kita sampaikan, tapi apa yang diterima oleh orang lain. Jadi bagaimana respon orang itu itulah komunikasi. Jadi bisa baik, bisa juga gagal kayak gitu. Jadi baik buruknya komunikasi itu baik buruknya komunikasi itu tergantung komunikasi kita, cara kita melakukannya. Nah, kemarin juga disampaikan komunikasi kita itu ada 4 yang kita tuju. Yang pertama kepada Allah, jadi ibadah kita itu harus benar-benar dibagi supaya kita juga menjadi pribadi yang baik. Apalagi kita sekolah Islam itu harus sumber dayanya otomatis rohaninya itu ya baiklah minimal kayak gitu, dengan berbagai macam cara tadi yang bisa kita lakukan dengan meningkatkan rohaninya, dengan ibadah sunnahnya yang ditegakkan lebih banyak lagi. Kemudian kepada diri kita sendiri, jadi kita harus berkomunikasi juga kepada diri kita seperti mengenal kita ini seperti apa, kita ini sebagai guru harus bagaimana, misalnya seperti itu. Kemudian kepada sesama, jadi kepada rekan sejawat, dengan anak-anak ataupun dengan lingkungan masyarakat, dengan sesama manusianya kayak gitu, kita harus
Nah, yang ini kalau pada sesama, terutama kita harus memahami komunikasi itu secara visual, secara vokal dan verbal. Jadi kalau visual itu karena kita di sini sebagai seorang pendidik, kita harus benar-benar menampilkan diri seorang pendidik supaya kita juga terlihat baik di luar mata, karena kita memang targetnya orang tua siswa gitu. Jadi kita juga jadi contoh atau orang lain melihat oh ternyata guru-gurunya di asrama misalnya itu penampilannya rapi, baik orangnya dan lain-lain, karena itu tadi juga masuk ke strategi pemasaran. Karena pemasaran itu tidak harus kita buat spanduk banyak-banyak, tapi dari mulut ke mulut kalau memang SDM-nya baik itu akan tersalurkan. Kemudian secara vokal, kalau vokal itu sendiri mungkin lebih kepada suaranya, jadi lebih kayak di dalam pembelajaran. Kalau kemarin yang disampaikan sama trainer itu bagaimana intonasi atau gaya bicara itu harus banyak belajar juga supaya nanti misalnya mengajar siswanya juga tertarik, malah nggak bosan dan menyenangkan juga pembelajarannya seperti itu. Kemudian secara verbal, secara verbal ini maksudnya adalah memilih kata-kata yang baik ketika berkomunikasi dengan sesama tadi. Kalau kemarin itu yang disasarkan kalau verbal itu lebih kepada teman sejawat, karena kemarin itu yang dicontohkan adalah ketika menjadi kepala sekolah misalnya harus bisa menyentuh hati teman-temannya atau misalnya guru-guru yang lain. Misalnya kalau ada terjadi misalnya berbuat kesalahan misalnya seperti itu, bagaimana cara menegurnya supaya menyentuh hati, karena guru itu juga kan kadang ada permasalahan ditegur, kita juga nggak mungkin ditegur langsung seperti caranya kasar, itu juga belum tepat caranya gitu. Yang harus bisa dilakukan itu adalah yang menyentuh hati kayak gitu, supaya responnya tadi itu baik. Seperti tadi kan kayak contohnya SDM kita mungkin banyak yang kayak komunikasinya kurang lancar, jadi mungkin kalau kalau kita ditegur tentang caranya yang salah atau gimana itu kurang mana, jadi kayak akhirnya jadi kayak lebih lebih dibuat peraturan, padahal lebih enak tuh kalau gurunya itu lebih kayak ada punya kesadaran. Nah itu masih memang kalau terutama di SD itu banyak teman-teman yang mungkin masih kurang mungkin kesadaran. Atau kalau ulun sih melihatnya, kalau ulun sendiri pun kadang seperti itu karena merasa kayak kurang pelatihan kan. Kalau dulu aku ulun pertama-tama sekolah di asrama ini, alhamdulillah lumayan, mungkin nggak banyak sih, beberapa kali ikut pelatihan yang kayak DSIP itu. Nah di situ tuh kayak terbuka pikirannya, jadi oh gini toh guru SDIT SIT itu seperti ini sikapnya, ABC apa yang boleh apa yang nggak boleh, dari entah itu dari materinya ataupun contoh-contoh dari trainernya itu. Nah kalau guru-guru yang di SD yang sekarang ini mungkin kayak perlu banyak pelatihan kayak gitu, sehingga apa ya, mereka juga tahu oh SDIT itu seperti ini kayak gitu. Jadi mungkin belum terbuka aja gimana sih SDIT itu. Jadi mungkin di bayangannya masih kayak sekolah biasa aja, yang penting ya belajar, yang penting materinya tersampaikan. Karena emang banyak, apalagi selama pandemi ini banyak banget kita kan kehilangan momen untuk mengajarkan terutama kepribadian anak. Kita nggak bisa memantau kayak gitu kan, kadang kita nggak tahu. Nah itu tadi bagaimana cara kita bisa berkomunikasi yang efektif. Jadi kalau tadi harapannya kalau di dalamnya itu bagus, guru-gurunya bagus, itu nanti mempengaruhi ke
jumlah siswa yang masuk ke tempat kita. Kalau di bayangan ulun tadi 30 ruang kelas itu, kalau satu ruang kelas sekitar 25 siswa minimal, karena paling enak itu kalau ulun sendiri mengajar 25 siswa, jadi anaknya tenang, bisa dikondisikan. Nah itu sekitar 700-an siswa di dalam satu sekolah itu. Nah, dan pesannya juga kemarin itu sebagai kita sebagai seorang guru juga, kalau lebih ke pemimpin sih di situ, kita harus selalu berprasangka baik. Jadi ketika kita menegur, atau misalnya tadi kalau misalnya jadi kepala sekolah, ketika menegur gurunya itu jangan kita berprasangka buruk, jadi harus berprasangka baik. Jadi disentuh dulu hatinya gimana supaya tahu masalah gurunya ini, kemudian dicari solusinya bersama. Jadi nggak seuzon kenapa ini misalnya terlambat, lalu kita menjudge kenapa ini gurunya nggak disiplin dan macam-macam. Tapi lebih baik ditanyakan dulu seperti itu. Jadi lebih banyak berprasangka baik, tapi juga harus ada tindakan supaya ada hasilnya. Dan kita sebagai semuanya itu juga harus siap ketika kita mau memberi nasihat, kita harus juga siap dinasihati atau siap dikritik. Itu untuk bagaimana komunikasi itu nanti bisa efektif terjadi dimanapun kita berada. Entah kita nanti sebagai guru atau sesama guru, kita sesama siswa nanti, atau juga sesama orang tua murid, diharapkannya itu semua gurunya bisa melakukan komunikasi yang baik. Mungkin dari penjelasan ulun itu dulu. Kalau ada yang ditanyakan atau ditambahkan, mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Menarik sekali satu materi mulai awal sekolah kita itu dibangun tidak pernah berbasis ketokohan. Walaupun beberapa tahun terakhir kemarin ada teman-teman yang itu pengurusnya asal pengurus ketokohan. Jadi pernah ada asalan sejak 2007 itu tidak pernah berbasis ketokohan. Dan dia tidak jelek-jelek amat, tidak jelek-jelek amat. Kalau kita lihat sekolah-sekolah lain yang pasti leadernya itu bagus. Kalau sekarang kita tanyakan siapa Pak ini, mungkin banyak orang nggak tahu. Siapa Pak Amin, orang nggak tahu. Mungkin lebih terkenal Ian daripada kami yang biasa. Ya paling banten orang tahu Pak Imam gitu. Pak Imam sekarang sudah keluar dari yayasan. Artinya ya kita tidak pernah punya ikon. Seandainya setiap guru bisa menjalin komunikasi yang efektif, ya, komunikasinya baik dengan setiap minimal dengan setiap teman, siswa, kemudian dengan orang tua, saya kira ya sekolah kita akan menjadi besar, ya. Akan menjadi besar. Mungkin ya kalau di SD permasalahan timbul permasalahan yang lebih banyak karena memang di SD itu banyak orangnya gitu. Banyak orangnya yang mungkin dan beberapa yang komunikasinya benar-benar hafal gitu ya. Ini penting juga teman-teman, karena banyak yang lulusan
salam itu, ya, entah itu lulusan SD, lulusan SMP, ya memang akumulasinya hafal sekian juz gitu ya, 3 juz, misalnya 5 juz. Tapi sebetulnya kalau betul-betul apa di apa ya istilahnya, disuruh store lagi, itu mungkin tidak semua lagi hafal gitu, mungkin hanya juz terakhir. Nah, ini juga menurun bisa dalam tanda kutip membuat orang tua kecewa gitu atas capaian anaknya. Nah, ini juga perlu dipikirkan ya, sampai sebutannya 3 juz, hafalnya 5 juz, tapi ternyata yang tersisa juz terakhir saja ya. Juz yang terdahulu dihafal itu mungkin sebagian lupa atau sudah tidak lancar lagi. Nah, mungkin ini juga perlu dibikin program ya. Sebelum anak apa istilahnya terakhir itu munakosah terakhir itu, misalnya di tingkat akhir itu kalau bisa ada program misalnya entah itu karantina gitu ya, itu untuk menghafalkan atau mengingat kembali juz-juz sebelumnya gitu ya. Sehingga ketika di akhir karantina itu dipastikan anak itu betul-betul menguasai semua juz ya. Kalau munakosahnya atau imtihannya mungkin boleh yang diuji juz terakhir ya. Tapi harus bisa dipastikan ya, bahwa anak itu ketika keluar dari assalam itu hafalannya utuh gitu ya, sebisa mungkin itu, karena ini juga akan menjadi apa ya, ukuran oleh orang tua. Oh ternyata anak saya hafal 3 juz betul-betul hafal. Nah, tapi kalau ternyata cuma juz terakhir, ya mungkin orang tua tidak terlalu excited gitu ya, tidak terlalu ternyata anak saya banyak hafalnya gitu ya. Ini mungkin juga perlu dipikirkan program ini ya, apa namanya ya, untuk memastikan ketika anak akan lulus itu betul-betul hafalannya terbawa semua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aku juga sangat setuju sekali dengan apa yang tadi disampaikan tadi. Memang mungkin juga karena pandemi ini, gitu ya, karena kita tidak ada lagi tatap muka, banyak sekali kekhasan dari SIT itu yang seolah-olah luntur gitu. Kalau dulu, ya mungkin Bu Il juga ya, ingatan Bu itu ketika naik kelas gitu ya, atau bagi rapat itu semua siswa dapat hadiah semua gitu ya, entah itu buku tulis, alat tulis, walaupun tidak banyak ya, tapi kayaknya anak pulang itu senang semua ya, seolah-olah ranking semua gitu ya. Kemudian di bungkusnya itu ditulis ya ada pemberani, perfeksionis ya, sehingga itu ketika orang tuanya melihat itu ya, di foto di habis itu anak saya pemberani, anak saya tidak lagi bicara ranking gitu ya, ranking 1 ranking 2 ya, itu seolah-olah sangat membantu orang tua. Nah mungkin itu yang perlu lagi kemarin juga mengamati ya, kok tidak ada lagi tradisi seperti itu ya. Mungkin ada 1-2 guru saja yang melakukan itu, tapi ternyata melihat tidak semua, hanya sedikit sekali. Mungkin itu hal-hal seperti itu bisa dihidupkan kembali ya. Kita juga mungkin yang jadi tantangan kita juga, mungkin guru-guru yang senior yang baru di awal-awal juga mungkin tentang lulus PNS atau kembalinya atau tidak lagi kerja ya, kemudian diisi oleh guru-guru baru. Nah guru-guru baru ini mungkin yang belum tertanam ya, kebiasaan-kebiasaan itu yang jadi ciri khas sekolah Islam terpadu ya. Alhamdulillah di SMP kan masih ada sedar, di SMP ada BMP, bagian, kemudian juga biasa sama-sama guru itu ya, misalnya apa kabar antum semua, apa kabar kalian gimana, itu hal-hal seperti itu yang sepele tapi mungkin sangat berkesan ya buat anak dan juga orang tua gitu ya. Dan betul dia yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya, yang membuat kepala kita besar ini ya kesan positif yang ditampilkan, dan itu yang dibawa anak ke rumah ya. Bahkan kemarin ada yang share ya, orang tua merasa sangat beruntung menyekolahkan anaknya karena keluarganya jadi lebih baik gitu ya, karena anaknya punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Akhirnya seluruh keluarga juga berubah gitu ya, jadi lebih baik ya. Dia juga apa yang dirasakan orang tua, nah itu yang jadi jadi getaran gitu, jadi imbas ke teman-teman orang tua itu. Lu ingat dulu ya, ketika anak ulun itu kan bahkan lebih tua daripada guru ya, jaraknya lebih lama gitu ya.
dari TK master yang apa itu juga itu ingat cuma anak kami tuh yang apa dari SMK yang istri ngajar satu hari yang sekolah di asal ya. Tapi sering anak itu dibawa ke apa habis pulang sekolah dibawa ke mana ke SMK, oh ini sekolah di mana gitu ya, gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang ya mungkin cerita orang tanya sekolah di asal kayak gimana kayak gimana gitu. Alhamdulillah sekarang guru-guru di SMK itu banyak yang menyekolahkan anak di sini. Nah mungkin hal-hal yang seperti itu kan apa ya promosi gratis gitu ya. Kalau orang tua puas mungkin ya orang tua merasa apa senang ya dengan pencapaian anaknya, nah mungkin dia akan cerita gitu kan apa istilahnya membanggakan anaknya gitu ya. Ada sekolah itu yang mungkin jadi promosi yang lebih efektif gitu ya. Jadi hal-hal yang kekhasan dari sekolah kita itu mungkin yang perlu dihidupkan kembali gitu ya. Ya kalau bisa juga tidak hanya mengikuti PTM ya, tapi ketika daring pun itu sebisa mungkin juga itu dari orang baik dan duluan gitu. Itu yang memang perlu kita perbaiki. Dan karena pengennya materi-materi yang seperti ini yang memang perlu diangkat untuk semua warga kita gitu. Sehingga kita punya perspektif yang sama, kita tidak pernah menganggap teman kita lebih atau teman kita kurang. Karena di awal-awal SD itu beberapa kasus memang ada yang pernah berjual dan yang ini ya akan berdampak terhadap semua gitu. Ini materi bagus ya, mudah-mudahan yang seperti ini ya nanti bisa semua dapat materi seperti ini. Karena ini yang akan menjadi pengusaha kita. Kita akan bisa besar dengan kualitas kita, bukan lalu kita menonjolkan ketokan. Karena kalau kita menonjolkan ketokan, ya nggak ada yang bisa diangkat dari ketokan. Lalu ini juga menjadi Bu tadi bilang jadi salah satu modal pemasaran kita tuh. Orang memasarkan kita tuh orang yang memasarkan dari satu ke tidak lainnya. Akhirnya itu bisa jadi booming juga gitu. Ya. Nabi dulu kita akan berhijrah itu tidak ada yang tahu, tapi ada satu orang akhirnya tahu semua gitu. Ini yang justru nanti boomingnya bisa luar biasa kalau kita bisa membuat seperti itu. Satu orang misalkan orang yang dengan anakmu kalau tapi orang akan bertanya gitu ya, dengan datang itu dampaknya juga akan lebih besar daripada kita pasang baru 4 kali 6. Mungkin itu dulu ya, mudah-mudahan nanti semua benar-benar akan melakukan materi yang seperti ini. Kalau memang kita tidak bisa menyampaikan, kita bisa cari rujukan lain, bisa menyampaikan.